Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Rina Nurmalasari dengan NIM 2300030184. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang teori komunikasi untuk memenuhi tugas UTS di semester genap. Yuk simak video ini. Pertama, ada filsafat ilmu dan perkembangan teori. Apa sih filsafat ilmu? Filsafat ilmu mempelajari dan mempertanyakan secara sistematis mengenai hakikat pengetahuan ilmu yang berhubungan dengan masalah-masalah filosofis dan fundamental. Tujuan dari filsafat ini adalah sebagai sarana pengujian penalaran ilmiah dan memberikan pendasaran logis terhadap metode ilmiah. Nah, di filsafat ini ada 3 cabang, yaitu ada epistemologi, metodologi, dan logika. Kemudian ada teori perkembangan. Teori ini merupakan sekumpulan pemikiran yang membantu manusia memahami gejala, proses, dan fenomena komunikasi yang kompleks mengenai bagaimana komunikasi terjadi, dipahami, dan mempengaruhi individu serta kelompok dalam berbagai konteks. Ada komunikasi sebagai disiplin ilmu. Materi ini mempelajari proses pertukaran informasi, ide, dan emosi antara individu dan kelompok yang melibatkan komunikasi interpersonal, massa, dan organisasi yang mencakup proses penyampaian pesan dalam bentuk lambang yang bermakna untuk mengubah sikap, pandangan, dan perilaku orang lain. Contohnya, saat kita berbelanja atau menggunakan layanan, individu berinteraksi dengan pekerja atau penjualan atau layanan pelanggan. Komunikasi dalam konteks ini melibatkan pertukaran informasi tentang produk atau layanan yang memberikan umpan balik dan resolusi masalah. Atau saat kita berinteraksi dengan teman, tetangga, atau anggota komunitas, individu menggunakan prinsip-prinsip komunikasi untuk menyampaikan ide, emosi, dan informasi. Ini termasuk percakapan sehari-hari, kayak pertemuan sosial dan interaksi di acara-acara komunitas. Yang ketiga ada paradigma ilmu sosial. Paradigma ilmu sosial adalah kerangka pemikiran atau sudut pandang yang digunakan untuk memahami dan menganalisis fenomena sosial. Ini mencakup berbagai pendekatan seperti fungsionalisme, konflik, simbolisme, dan interpretivisme. Misalnya teori fungsionalisme struktural Emil Durkheim yang menekankan pentingnya fungsi-fungsi sosial dalam menjaga stabilitas masyarakat, seperti fungsi keluarga dalam sosialisasi dan fungsi agama dalam mempertahankan nilai-nilai moral. Paradigma fungsionalisme melihat masyarakat sebagai sistem yang terdiri dari berbagai bagian yang saling berinteraksi untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas. Fungsionalisme menekankan pada fungsi-fungsi sosial yang dijalankan oleh institusi dan struktur sosial dalam mempertahankan keharmonisan masyarakat. Contohnya adalah paradigma ilmu sosial membantu kita menganalisis perilaku manusia dalam konteks sosial. Misalnya, kita dapat menggunakan perspektif sosiologi untuk memahami mengapa orang memilih untuk melakukan tindakan tertentu, seperti memilih teman, bergabung dengan kelompok, atau mengikuti tren tertentu. Kemudian, paradigma interaksionisme simbolik menekankan pada makna yang diberikan individu kepada situasi dan simbol-simbol dalam interaksi sosial. Kayak contohnya gestur, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh lainnya juga merupakan simbol-simbol yang digunakan dalam interaksi sosial. Bahasa tubuh bisa mengungkapkan perasaan, keinginan, atau sikap seseorang tanpa perlu kata-kata. Dan ada juga paradigma interpretivisme yang menekankan pada pemahaman yang mendalam terhadap pengalaman dan perspektif individu dalam konteks sosial mereka. Contohnya adalah paradigma interpretivisme membantu kita memahami budaya dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat tertentu. Misalnya ketika kita belajar tentang tradisi atau ritual dalam sebuah budaya, pendekatan interpretivisme membantu kita untuk tidak hanya mengamati praktik tersebut secara fisik, tetapi juga memahami makna dan signifikasinya bagi anggota masyarakat tersebut.
Yang keempat ada teori komunikasi. Ada 7 teori komunikasi. Yang pertama ada teori retorika, berguna untuk memberikan penjelasan, meyakinkan dan meningkatkan keterampilan berkomunikasi, menghibur, memotivasi, dan mempengaruhi emosi pendengar atau pembaca. Contohnya pidato, presentasi, ceramah, kampanye, dan debat. Yang kedua ada teori semiotik, mempelajari tentang bagaimana sebuah kata, gambar, atau gestur bisa digunakan untuk menyampaikan makna dalam bahasa, budaya, dan komunikasi. Contohnya, analisis iklan, desain, dan film. Yang ketiga, ada teori fenomenologi, teori yang mempelajari pemahaman manusia dalam berkomunikasi secara objektif, dalam berkomunikasi, dan sudut pandang orang pertama. Tujuannya untuk memahami pengalaman individu dan berkomunikasi, contohnya wawancara, studi kasus, dan observasi. Kemudian yang keempat ada teori psikologi sosial yang mempelajari bagaimana komunikasi bisa dipengaruhi oleh faktor psikologi dan sosial. Tujuannya untuk memahami pengaruh faktor psikologis dan sosial terhadap komunikasi manusia. Contohnya kegiatan analisis pengaruh sosial, observasi interaksi sosial, dan pelatihan keterampilan. Yang kelima ada teori sibernetik, teori yang memahami sistem komunikasi berbasis sibernetika dalam interaksi dengan lingkungan. Tujuannya untuk mempelajari komunikasi dalam sistem yang kompleks dengan memahami pengirim, penerimaan, pemrosesan informasi, dan pentingnya umpan balik. Contohnya kegiatannya ada analisis umpan balik atau feedback dalam komunikasi dan pengaruhnya terhadap pengirim dan sistem komunikasi. Yang keenam ada teori sosial kultural, adalah studi tentang pengaruh faktor sosial dan budaya dalam komunikasi yang melibatkan pemahaman, makna, moral, peran, dan aturan dalam interaksi. Tujuannya adalah untuk menganalisis pengaruh budaya, peran sosial dalam komunikasi untuk mengurangi konflik. Misalnya dalam studi tentang komunikasi lintas budaya, penelitian dapat dilakukan untuk memahami perbedaan budaya dan praktik komunikasi. Yang terakhir ada teori kritis yang mempelajari kekuasaan, ideologi, dan struktur sosial dalam pesan media. Tujuannya adalah mengungkapkan ketidakadilan, ketimpangan, kekuasaan, dan dominasi dalam komunikasi. Teori ini juga membantu individu mengembangkan kesadaran kritis terhadap media massa, membangun kesadaran politik, dan mendorong perubahan sosial. Contohnya, partisipasi dalam gerak sosial dan penggunaan komunikasi untuk menyoroti isu-isu sosial yang penting. Yang kelima, ada teori konvergensi simbolik. Teori ini adalah penafsiran tanda, simbol, lambang, fantasi dalam pertukaran pesan yang menimbulkan kesadaran kelompok yang menghasilkan hadirnya makna motif dan juga persamaan bersama. Tujuan teori ini untuk menganalisis interaksi dalam sosial atau kelompok yang mendukung terciptanya interaksi kelompok yang baik. Contohnya, di dalam sebuah kelompok, ketika salah satu anggotanya mengatakan Instagram, maka ada salah satu anggota kelompok itu yang merespon dan mengatakan, kemarin aku lihat di Instagram ada selebgram lepas hijab loh, dan teman-teman lainnya pun merespon terus-menerus. Sehingga itu dinamakan rantai fantasi yang biasa merubah suasana menjadi lebih menyenangkan. Apabila salah satu teman mereka tidak memiliki akun Instagram, maka tidak akan menimbulkan respon yang sama karena tidak memiliki kesamaan makna yang bisa saling mengerti dan tidak terjadi rantai fantasi. Yang intinya akan menimbulkan kesadaran kelompok akan makna, motif, dan tindakan, atau sekumpulan orang-orang ini berasal dari orang-orang yang sudah lama kenal atau yang baru kenal, bertukar pengalaman yang sama, sehingga menimbulkan proses konvergensi simbolik. Keenam, ada teori komunikasi interpersonal yang merupakan teori mengkaji proses komunikasi yang terjadi dua arah antara satu individu dengan individu lain dengan maksud menyampaikan pesan atau bertukar pikiran, di mana terjadi dua arah yang artinya ada yang menjadi komunikan dan ada yang menjadi komunikator. Contohnya, ketika si A bertemu dengan si B untuk meminum kopi atau makan siang bersama, percakapan yang terjadi merupakan contoh komunikasi interpersonal karena berbagi cerita, pengalaman, dan pendapat serta mendengarkan respon dan tanggapannya.
Kemudian ada teori interaksionisme simbolik. Teori ini yang menjelaskan tentang tingkah laku manusia melalui analisis. Contohnya penggunaan simbol-simbol lalu lintas, penggunaan simbol P artinya itu dicoret dan dilarang parkir di sana. Kemudian ada CMM. CMM ini adalah teori yang menerapkan proses yang membantu kita berkomunikasi secara sosial. Yang terakhir ada teori pelanggaran harapan. Teori ini menyelidiki bagaimana individu bereaksi terhadap pelanggaran norma-norma sosial dalam interaksi komunikasi, termasuk pelanggaran terhadap harapan-harapan yang dimiliki oleh mereka terhadap perilaku komunikasi orang lain. Setiap interaksi dengan orang baru, seseorang memiliki harapan pribadi yang menghasilkan dampak komunitif apabila harapan tersebut dilanggar. Jadi, pelanggaran harapan dapat menghasilkan berbagai reaksi dan individu yang melibatkan dalam interaksi atau reaksi yang bervariasi mulai dari kekagetan, ketidaknyamanan, perasaan terganggu, hingga penilaian positif atau negatif terhadap pelanggaran tersebut. Tergantung pada faktor-faktor seperti hubungan antara individu yang terlibat, konteks interaksi, dan karakteristik komunikator. Contohnya, ketika kalian sedang berbicara dengan seorang teman yang biasanya berbicara dengan nada yang santai dan sopan, namun tiba-tiba dia mulai berbicara dengan nada yang kasar dan mengejek. Ini bisa dianggap sebagai pelanggaran harapan karena gaya berbicara teman kalian tidak sesuai dengan harapan kalian terhadap cara dia berkomunikasi. Jadi reaksi ini mungkin kalian termasuk kayak bisa jadi kaget atau gak nyaman atau perasaan terganggu atas apa yang mereka katakan. Yang terakhir ada teori penetrasi sosial. Teori ini mengembangkan hubungan personal antara individu dengan proses psikologi komunikasi. Teori ini juga menjelaskan pentingnya pengungkapan diri dan pertukaran informasi dalam membangun hubungan. Contohnya, dalam konteks profesional, hubungan antara rekan kerja juga dapat mengalami proses penetrasi sosial. Awalnya, interaksi mungkin terbatas pada topik pekerjaan, tetapi seiring waktu, rekan kerja dapat mulai berbagi informasi pribadi dan menciptakan ikatan yang lebih kuat di luar pekerjaan. Oke, sepertinya itu saja yang sudah saya jelaskan tentang teori tersebut. Terima kasih atas waktunya yang sudah menonton video ini. See you!